Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Allah bersama dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seri pertama khotbah dengan tema utama cinta dalam keluarga, saya menekankan bahwa istri tunduk kepada suami sebagaimana dijelaskan dalam Kolose pasal 3 ayat 18. Saat ini kita akan merenungkan firman Allah cinta dalam keluarga Kristen dalam seri yang kedua. Tekanan utama cinta dalam keluarga Kristen di seri yang kedua ini adalah suami mengasihi istri. Sebagaimana dijelaskan di dalam Kolose pasal 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kolose 3 ayat 19 paralel dengan Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 30. Firman Tuhan menyatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Suami harus mengasihi istri. Tanggung jawab suami sama mengikatnya dengan kewajiban istri. Yang dimaksudkan di sini saudara-saudara bukan kasih pernikahan biasa yang tidak perlu diperintahkan lagi, tetapi kasih sukarela yang bersumber pada kasih Allah dan mencerminkan kasih Kristus. Berbeda dengan keinginan seksual normal yang biasanya bersifat mementingkan diri. Kasih ini tidak mementingkan diri sendiri. Kasih suami terhadap istri dijelaskan sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Walaupun suami tidak akan pernah mampu mencapai tingkat kasih Kristus, mereka tetap dinasehati untuk memiliki kasih yang sama. Sebagaimana ditunjukkan dalam anak kalimat berikutnya, telah menyerahkan dirinya baginya. Kasih Kristus kepada jemaat dikemukakan sebagai teladan untuk hal ini, di mana kasihnya merupakan kasih sayang yang tulus, murni, bergairah, dan tetap. Walaupun ada kalanya jemaat bersalah karena ketidaksempurnaan dan kegagalan mereka. Kebesaran kasih Kristus terhadap jemaat tampak ketika Kristus memberikan dirinya sampai mati. Perhatikan baik-baik, sebagaimana ketundukan kasih jemaat kepada Kristus dikemukakan sebagai hal yang patut dicontoh oleh para istri. Begitu jugalah kasih Kristus kepada jemaat dikemukakan sebagai teladan bagi para suami. Sementara contoh-contoh tersebut diberikan kepada suami dan istri, dan begitu banyak yang dituntut,
dari masing-masing pihak, tidak ada alasan untuk mengeluhkan keputusan ilahi ini. Kasih yang dituntut Allah dari pihak suami untuk kepentingan istrinya akan mendatangkan ketundukan yang ia tuntut dari sang istri kepada suaminya. Suami mengasihi istri sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Maksudnya, seakan-akan suami itu satu tubuh. Kasih sebagai sesuatu yang alamiah, bukan dipaksakan. Allah mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Menjelaskan bahwa kasih sebagai sesuatu yang alamiah bukan dipaksakan. Allah memberikan peneguhan bahwa kasih itu diikat di dalam keduanya akan menjadi satu daging. Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan, karena mereka suami istri itu menjadi satu, sama seperti Kristus adalah satu dengan jemaatnya, maka dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 24 tadi, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Rasul Paulus menunjukkan kepada kata-kata yang terkait dengan hal tersebut, bahwa Adam ketika Hawa diberikan kepadanya menjadi sepadan atau menjadi penolong. Jadi seorang laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, tekanannya adalah bahwa seorang pria atau seorang suami itu disebabkan karena sudah mendapatkan istri yang adalah penolong yang sepadan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 24. Kita tidak boleh mengartikan dengan perkawinan maka kewajiban seorang laki-laki untuk hubungan dengan sesama lainnya menjadi batal. Sebaliknya, yang dimaksudkan bahwa hubungan suami dan istri itu menjadi sesuatu yang utama lebih daripada hubungan yang lainnya, karena di dalam hubungan suami istri itu ada persatuan yang lebih akrab antara kedua pribadi, yaitu suami dan istri, lebih daripada penyatuan yang lainnya. Sehingga laki-laki lebih rela memilih meninggalkan orang tua, orang lain, daripada meninggalkan istrinya. Meninggalkan orang tua atau orang lain karena menyatu dengan istrinya. Selanjutnya firman Tuhan berkata, ketika suami istri itu menjadi satu, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Artinya, penyatuan itu terjadi berdasarkan ikatan perkawinan. Ini merupakan rahasia yang besar. Selanjutnya teks berkata demikian. Kata-kata Adam yang baru disebut oleh Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar. Secara harfiah mengenai sebuah perkawinan mengandung arti rohani yang tersembunyi, yaitu terkait dengan penyatuan antara Kristus dan jemaatnya yang dilambangkan oleh persatuan melalui perkawinan antara Adam dan ibu dari kita semua, yaitu Hawa. Walaupun tidak dilembagakan atau ditetapkan oleh Allah untuk makna ini, namun merupakan satu perlambang yang bersifat wajar dan memiliki kemiripan. Kemiripan yang dimaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Rasul Paulus menutup bagian pembicaraannya terkait dengan pernikahan atau keluarga dalam satu ringkasan yang pendek mengenai kewajiban suami dan istri. Dalam Efesus 5 ayat 33. Alkitab berkata, bagaimanapun juga. Artinya, walaupun ada arti rohani yang bersifat rahasia, namun arti harafiah jelas terkait dengan pernikahan. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri.
dengan kasih sayang tulus, dengan kasih sayang istimewa yang luar biasa dan kukuh, seperti yang kamu perbuat bagimu diri sendiri. Mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Selanjutnya, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Menghormati mengandung rasa kasih, rasa cinta, rasa hormat yang menghasilkan keinginan untuk menyenangkan, atau adanya rasa takut yang membangkitkan sebuah peringatan supaya jangan sampai menyakiti hati. Istri menghormati suami merupakan kehendak Allah dan hukum dari hubungan suami istri. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ikatan pernikahan itu lebih kuat daripada ikatan orang tua dengan anak, sebab menghasilkan ikatan yang erat dalam Alkitab yang disebut dengan satu kesatuan dan bukan penyatuan. Cinta dalam keluarga bisa diketahui ketika mungkin mama membuat kopi untuk papa dan mencicipinya sebelum memberikannya kepada papa untuk memastikan rasa enak. Cinta itu ketika mama melihat papa sedang berbau dan berkeringat dan tetap berkata, ia lebih tampan daripada Robert Redford. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian antara seorang pria, wanita, dan Allah. Pernikahan yang berbahagia diwujudkan dengan suami yang mencintai istrinya dan istri yang tunduk dan menghormati suaminya. Bagaimana menyatakan cinta Anda? Terima pasangan Anda apa adanya, berikan pujian dan penghargaan kepadanya, dan tunjukkan komitmen Anda. Pernikahan bukanlah komitmen atau pembagian tugas 50%, 50%, melainkan 100%. Pernikahan adalah memberikan diri Anda 100% untuk pasangan Anda, dan dengan cara demikian Anda membangun pernikahan yang berbahagia. Suami mengasihi istri dengan komitmen yang utuh sehingga kebahagiaan dalam pernikahan dapat dirasakan. Kepemimpinan suami harus dilaksanakan di dalam kasih, kelembutan, dan tenggang rasa terhadap istri dan keluarganya. Tanggung jawab suami yang diberikan Allah kepada suami atau kepala istri itu setidaknya meliputi 4 hal. Maksud saya, suami diberikan Allah sebagai kepala istri memiliki tanggung jawab dalam 4 hal. Pertama, menyediakan kebutuhan rohani dan kebutuhan rumah tangga bagi keluarga. Kedua, mengasihi, memberikan perlindungan dan perhatian untuk kesejahteraan sebagaimana Kristus mengasihi gereja. Yang ketiga, menunjukkan hormat, pengertian, penghargaan, dan perhatian. Yang keempat, berkomitmen atau mutlak setia terhadap ikatan pernikahan. Cinta dalam keluarga Kristen menurut Kolose 3:19 ditunjukkan dengan suami mengasihi istri. Tuhan memberkati.